Makhluk yang satu ini memang seringkali diperbincangkan banyak orang, baik bentuk fisik, lokasi keberadaannya, bahkan berasal dari suku apa mereka. Ada sekelompok ilmuwan yang mencoba menelusuri akan kebenarannya, tapi lagi-lagi tidak ada hasil yang signifikan pada penelitiannya. Meskipun era sudah modern, ternyata tidak juga menjadi ukuran keberhasilan sebuah penelitian, padahal teknologi sudah sedemikian maju. Karena begitu luasnya permukaan bumi, hanya bagian dasar bumi yang belum banyak dieksplorasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam teori Hollow Earth, ada titik terang yang mengasumsikan adanya kehidupan di dasar bumi. Hal ini sama dengan legenda Yunani akan adanya sebuah suku terkuat yang memiliki teknologi maju dan mereka tinggal di sebuah kota di bawah tanah. Apakah sosok ini adalah Ya'juj dan Ma'juj? Mari kita simak ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di mana saja berada, semoga engkau selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Selama ini umat manusia hanya fokus kepada penelitian dan pencarian di atas bumi. Hanya sekian persen yang meneliti dasar bumi. Pernah ada rumor dalam sebuah mitologi Yunani bahwa ada makhluk mirip manusia yang selama ini hidup di bawah permukaan bumi. Legenda itu muncul sejak zaman Plato. Ada yang berkeyakinan bahwa di dalam bumi penuh dengan terowongan dan lubang. Berangkat dari hal itu, kemudian pada akhir abad ke-17, Edmund Halley memaparkan teori bumi berongga, yakni sebuah konsep yang menyatakan bahwa planet bumi sepenuhnya berongga atau memiliki ruang di bagian dalam. Pernyataan tersebut ditolak oleh Pierre Bourdieu pada 1740. Pierre Bourdieu bersama dengan Charles Hutton dalam eksperimen Schehallien pada sekitar tahun 1774. Kemudian pada abad ke-19, seorang filsuf Prancis bernama Alexandre Saint-Yves de Alphaidre, dia percaya bahwa Agartha adalah sebuah kota bawah tanah yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan dan teknologi yang begitu maju. Dia juga percaya bahwa Agartha adalah pusat dari sebuah peradaban global yang damai dan harmonis. Kepercayaan filsuf Prancis itu mendukung teori Hollow Earth Edmund Halley atau bumi berongga. Ketika itu, Edmund Halley menemukan teori tersebut ketika sedang menemukan perubahan longitude magnetik dalam penelitiannya. Secara ilmiah, kisah tentang kota bawah tanah dan teori Hollow Earth memang tidak masuk akal, tetapi beberapa ilmuwan mencoba menjelaskannya. Mereka menyatakan bumi memang tidak berongga, tapi memiliki lubang-lubang besar yang cukup dalam, di mana makhluk hidup bisa tinggal. Namun sebuah studi terbaru oleh ahli geofisika dari Universitas Princeton mengatakan mereka menemukan wilayah baru di dalam bumi sekitar 660 km dari permukaan. Wilayah baru ini berisi jajaran gunung dan dataran yang sangat mirip dengan permukaan bumi. Pada abad ke-21, kemungkinan adanya lubang itu diteliti kembali. Pakar pendukung teori lubang bumi menyebutkan adanya medan magnet yang berbeda-beda sebagai indikasi adanya kehidupan. Mereka juga merujuk pada cahaya aurora yang tidak lain adalah gas yang muncul di kutub. Kompas mereka selalu bertingkah aneh saat mendekati kutub, dan angin bersuhu hangat seringkali berhembus dari kutub utara yang kemungkinan berasal dari lubang besar yang ada di sana. Maria Gavrilo membantah teori medan magnet itu. Ia menyebutkan medan magnet di kutub utara dan selatan terus bergerak meluas. Penelitian di dua kutub itu menunjukkan keduanya tidak stabil dan berpindah secara aktif. Sementara munculnya aurora polaris merupakan fenomena unik yang dihasilkan oleh atom di bagian atas atmosfer. Cahaya itu hanya bisa dilihat di kutub. Aurora polaris bisa sangat besar diakibatkan oleh pengaruh interferensi sinyal radio. Peneliti mengatakan,
merupakan sesuatu yang normal jika kompas menjadi tidak terkendali ketika mendekati kutub. Hal itu dikarenakan medan magnet bumi sangat kuat di dekat kutub, dan penunjukan kompas yang tidak fokus adalah usaha untuk menunjuk ke suatu arah tertentu. Sahabatku yang dirahmati Allah, hal ini sangat ditentang keras oleh Mark Sadikov. Beliau adalah dokter ilmu geologi dan mineral dari Russian Academy of Natural Sciences. Menurutnya manusia tidak akan bisa masuk ke dalam perut bumi karena tidak ada lubang di kutub utara. Wilayah di utara merupakan laut zona dalam dan terdapat palung di beberapa bagiannya. Sedangkan menurut pejabat riset di Arctic and Antarctic Research Institute, Maria Gavrilo juga menyatakan tidak pernah mendapatkan lubang di wilayah utara ketika melakukan riset di sana. Bahkan wilayah kutub utara sendiri merupakan lautan yang tertutup es secara penuh, dan mayoritas ide lubang di dalam bumi lebih banyak berdasarkan asumsi dan bukan data ilmiah. Dalam penelitian itu yang mungkin bisa disebut lubang adalah gua Karst, karena hanya itu yang ada di sana. Kehidupan di dalam bumi juga tidak mungkin, karena tidak cukup ruangan di bawah permukaan bumi. Kedua tekanan dan suhu naik drastis di kedalaman tertentu. Ketika tambang dibuat lebih dalam dari 1 km di Afrika, tempat itu harus dilengkapi pengatur suhu karena ruangan menjadi sangat panas. Sahabatku di mana saja berada, teori planet bumi berlubang ini akan terus menjadi misteri, karena hingga kini lapisan bumi yang disebut litosfer masih misteri, dan tidak ada orang yang tahu apa yang ada di dalam lapisan yang lebih dalam dari lapisan itu. Jika kita coba kaitkan dengan legenda Yunani akan keberadaan Agartha yang hidup di bawah bumi itu, apakah benar adanya? Dalam kitab suci Al-Quran disebutkan, miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Kedua ayat ini menyinggung kehidupan di dalam tanah. Apakah yang dimaksud adalah Agartha? Atau itu hanya kata lain saja dari Ya'juj dan Ma'juj? Menurut legenda yang diceritakan, Agartha adalah tempat istimewa di mana penghuninya sangat sempurna, memiliki ilmu tinggi, dan kekayaan alam yang melimpah. Alexander Saint de Alfaidere adalah orang yang pertama kali membawa legenda ini kepada orang-orang Eropa. Dia percaya bahwa tempat ini berada di kawasan Tibet. Sementara itu, dalam ajaran agama Buddha, juga dipercaya bahwa ada tempat tersembunyi semacam Agartha. Ada kerajaan di dasar bumi yang berisi roh-roh jahat bernama Agartha. Beberapa teks Hindu-Buddha menyebutkan ada sebuah tempat bernama Sambala yang digambarkan sebagai tempat suci yang tersembunyi. Dalam khasana Islam, kita mengenal sosok Ya'juj dan Ma'juj yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 83-101 dan surat Al-Anbiya ayat 96 dan 97. Dan kita juga sudah pernah membahasnya dalam video yang lalu. Sebuah makhluk yang dipenjarakan oleh Zulkarnain di sebuah lubang dengan ditutupi besi berlapis tembaga atas izin Allah, yang juga dibantu oleh sekelompok kaum ketika itu. Ada sebuah persamaan antara Agartha dan Ya'juj dan Ma'juj. Sedikit mengulas video sebelumnya akan sosok Ya'juj dan Ma'juj ini. Mereka adalah sekelompok makhluk yang digambarkan dalam Al-Quran maupun Injil, hanya saja memiliki versi dan nama yang berbeda. Mereka adalah sekumpulan makhluk yang kuat dan buas, dan kedatangan mereka menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat. Banyak versi tentang kisah sosok Ya'juj dan Ma'juj. Lain kesempatan, kita akan mengulasnya secara rinci dalam beberapa bagian. Sahabatku yang dirahmati Allah, yang harus menjadi perhatian adalah jika para peneliti tidak mempercayai akan adanya kehidupan di dalam tanah atau perut bumi, mengapa teks kuno dari berbagai kepercayaan membahasnya?
Rata-rata kisah yang dibahas memiliki inti yang sama, persoalan kehidupan di dalam bumi. Kitab suci Al-Quran sendiri memiliki petunjuk akan adanya hal-hal misteri dan awalnya tidak masuk akal, tapi akan dianggap logis ketika sudah diketemukan. Seperti halnya dalam video yang sudah kita bahas dengan judul 5 fenomena sains yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada buku yang berjudul Islam dan Teknologi, dijelaskan bahwa ada 800-1000 ayat yang berbicara tentang sains dan ilmu pengetahuan. Versi lain mengatakan 750-1000 ayat. Dan ayat yang berbicara tentang hukum berkisar 200-an. Jika ayat tentang sains dieksplorasi dengan baik, tentunya akan banyak kekayaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang umat manusia miliki saat ini. Seperti halnya dari 200 ayat tentang hukum, sudah bisa melahirkan berbagai kajian keislaman yang kaya dan melahirkan ribuan kitab yang semakin memperkaya ilmu keislaman dan ketauhidan. Bagaimana dengan 1000 ayat tentang sains? Jika berhasil diteliti, tentu umat manusia dalam sejarah peradabannya akan mengalami kemajuan yang pesat. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabatku seiman, itulah pembahasan kita pada hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Kami sangat sadari, video ini sangat jauh dari kesempurnaan. Jika ada salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Dan jika sahabat suka dengan video dari kami, silakan subscribe dan partisipasi dalam kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.